Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ramawaldi Putra dengan nomor BP 2357 2011 5001. Saya di sini yang akan mempresentasikan makalah pengantar sistem informasi pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Prof. Dr. Wahyudi Eskom MSc. Baiklah, yang bagian pertama yaitu pendahuluan. Latar belakangnya, statistik merupakan salah satu alat penting dalam penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan. Dalam era digital saat ini, pengolahan data menjadi lebih mudah dan efisien berkat adanya perangkat lunak statistik. Salah satu perangkat lunak uh, yang banyak digunakan dalam analisis data adalah SPSS atau Statistical for the Social Science. SPSS dirancang untuk memudahkan pengguna dalam melakukan analisis statistik baik untuk penelitian sosial, kesehatan, pendidikan, maupun bidang lainnya. Penggunaan SPSS dalam penelitian memberikan kemudahan dalam pengolahan data, mulai dari pengumpulan, pengolahan, hingga analisis data. Dengan antarmuka yang user-friendly, SPSS memungkinkan peneliti yang tidak memiliki latar belakang statistik yang kuat untuk melakukan analisis yang kompleks. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang aplikasi aplikasi SPSS sangat penting bagi para peneliti dan mahasiswa yang ingin melakukan penelitian berbasis data. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apa itu SPSS dan bagaimana cara kerjanya dalam analisis data. Yang kedua, apa saja fitur dan fungsi utama yang dimiliki oleh SPSS. Yang ketiga, bagaimana penerapan SPSS dalam berbagai bidang penelitian. Yang terakhir itu apa saja kelebihan dan kekurangan penggunaan SPSS dalam analisis data. Tujuan dari makalah ini yaitu untuk memberikan pemahaman tentang SPSS sebagai alat bantu analisis data, untuk menjelaskan fitur dan fungsi utama yang terdapat dalam SPSS, untuk menggambarkan penerapan SPSS dalam berbagai bidang penelitian, yang terakhir yaitu untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan penggunaan SPSS. Yang terakhir itu manfaat. Manfaat dari dari makalah ini itu sebagai sumber informasi bagi mahasiswa dan peneliti yang ingin memahami. Sebagai panduan dalam penggunaan SPSS untuk analisis data dalam penelitian. Yang ketiga itu untuk meningkatkan kemampuan analisis statistik di kalangan mahasiswa dan peneliti. Sebagai referensi bagi pihak-pihak ingin mengetahui lebih lanjut tentang aplikasi SPSS dan penerapannya. Baiklah, masuk ke pembahasannya. Pengertian SPSS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk analisis statistik dan pengolahan data. Awalnya dikembangkan untuk penelitian di bidang ilmu sosial. SPSS kini telah berluas penggunaannya di berbagai disiplin ilmu termasuk kesehatan, pendidikan, pemasaran, dan ilmu alam. SPSS menyediakan berbagai alat untuk analisis data, mulai dari analisis deskriptif hingga analisis inferensial yang kompleks. Selain itu, SPSS juga dikenal karena kemampuannya dalam menangani data besar dan kompleks, serta kemudahan dalam melakukan analisis multivariat. Dengan fitur-fitur seperti pemrograman sintaksis yang memungkinkan penggunaan untuk otomatisasi analisis. SPSS menjadi pilihan utama bagi banyak peneliti dan profesional yang membutuhkan solusi analisis data yang handal dan efisien. Keberadaan SPS dalam dunia penelitian tidak hanya mempermudah proses analisis, tapi juga meningkatkan akurasi dan keandalan hasil penelitian yang dihasilkan. Di sini fitur dan fungsi utama SPSS ada beberapa. Yang pertama yaitu antarmuka pengguna yang ramah, yang kedua pengolahan data, yang ketiga analisis deskriptif, yang keempat analisis inferensial, yang kelima yaitu visualisasi data, yang terakhir yaitu modul tambahan. Yang ketiga yaitu penerapan SPSS dalam berbagai ilmu penelitian. Dalam ilmu sosial, SPSS digunakan untuk menganalisis data survei, menguji hubungan antar variabel, dan mengevaluasi program sosial. Dalam ilmu kesehatan, SPSS digunakan untuk menganalisis data klinis, mengevaluasi efektivitas pengobatan, dan melakukan analisis epidemiologi. Dalam ilmu pendidikan, SPSS digunakan untuk menganalisis hasil ujian, mengevaluasi program pendidikan,
dan melakukan analisis faktor yang mempengaruhi prestasi siswa. Yang terakhir yaitu dalam ilmu pemasaran, SPSS digunakan untuk menganalisis data survei konsumen, mengidentifikasi segmen pasar, dan mengevaluasi efektivitas kampanye pemasaran. Yang keempat yaitu kelebihan dan kekurangan SPSS. Kelebihannya, SPSS itu mudah digunakan, komprehensif, dukungan, dan komunitas. Kekurangannya itu biaya, keterbatasan dalam analisis lanjutan, dan yang terakhir ketergantungan pada antarmuka. Di sini dokumentasinya saya akan langsung mendemokan uh, SPS, pembelajaran SPSS menggunakan fitur Google Classroom sebagai media pembelajaran yang bisa diakses oleh semua mahasiswa dan siswa. Baiklah, kita ganti tampilan dulu. Kita ganti tampilan dulu. Bentar. Nah, baiklah. Uh, inilah tampilan dari media yang saya gunakan yaitu Google Classroom. Di sini saya masuk ke kelas SPSS. Di sini nanti ada kode kelas yang ini untuk bergabung dengan kelas SPSS ini. Dalam ini, dalam Google Classroom ini, ya kita bisa melakukan apa tugas, mengisi absensi, terus membuat kuis untuk uh, kelas kita. Nah, ini kita jadi kita misalkan kita jadi seorang guru atau dosen atau yang lainnya. Di sini nanti akan kita buat ada tugas, ada absensi kuis di setiap pertemuan di sini. Misalnya pada yang pertama itu data kelas. Di sini nanti akan diisikan nama, asal, dan nomor telepon untuk pertemuan pertama. Terus minggu depannya yaitu kita akan masuk ke materi tentang pengenalan SPSS. Pada pertemuan satu ini ada absensi, terus pertemuan satu ini ada tugas juga. Selanjutnya ada kuis pertama untuk minggu keempatnya. Terus dalam pertemuan kedua ada materi tentang SPSS untuk pengujian dan ada absensi pertemuannya dan ada tugas yang akan diberikan dalam pertemuan ini. Selanjutnya pertemuan ketiga ada ada materi, ada absensi, eh, terus ada pertemuan keempat. Di pertemuan ketiga tidak ada tugas ataupun kuis. Dalam pertemuan keempat itu ada absensi dan materi. Ini materi. Baiklah, itu saja apa demo dari uh, apa tugas akhir saya di mata kuliah pengantar sistem informatika pembelajaran. Saya kembalikan tampilannya ke ini. Ada tugas, kuis, dan absensi. Jadi kesimpulannya yaitu SPSS atau Statistical Pack for the Social Science adalah perangkat lunak yang sangat berguna dalam analisis statistik dan pengolahan data yang telah digunakan secara luas di berbagai bidang termasuk ilmu sosial, kesehatan, pendidikan, dan pemasaran. Dengan antar muka pengguna yang ramah, SPSS memungkinkan peneliti dari berbagai latar belakang untuk melakukan analisis data yang kompleks tanpa memerlukan pengetahuan statistik yang mendalam. Fitur-fitur utama SPSS itu seperti analisis deskriptif, analisis inferensial, dan visualisasi data memberikan kemudahan dalam memahami dan menyajikan hasil penelitian.
Meskipun SPSS memiliki banyak kelebihan seperti kemudahan pengguna dan dukungan komunitas yang baik, terdapat juga beberapa kekurangan termasuk biaya lisensi yang tinggi dan keterbatasan dalam analisis kelanjutan. Itu yang terakhir adalah saran. Di peneliti dan mahasiswa menyarankan untuk memanfaatkan SPSS sebagai alat bantu dalam menganalisis data, terutama bagi mereka yang baru memulai dalam penelitian berbasis data. Yang kedua yaitu diperlukan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kepemahaman dan keterampilan pengguna dalam menggunakan SPSS sehingga dapat memaksimalkan potensi perangkat lunak ini. Yang ketiga yaitu untuk penelitian yang memerlukan analisis statistik yang lebih kompleks disarankan untuk mempertimbangkan penggunaan perangkat lunak tambahan atau pemrograman untuk melengkapi analisis yang dilakukan dengan SPSS. Yang terakhir yaitu institusi pendidikan sebaiknya mempertimbangkan untuk menyediakan akses SPSS bagi mahasiswa agar mereka dapat belajar dan berlatih menggunakan perangkat lunak ini. Sekian hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata atau salah apa pengucapan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.